selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bidanita Kristina. Di sini saya mahasiswi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saya akan membuat sebuah video yang bertemakan kesiapan menjadi orang tua. Nanti di dalam video tersebut ada pasangan suami istri yang ingin melakukan program kehamilan. Yang pertama-tama yaitu kita mempersiapkan alat. Persiapan alat ada buku tulis, alat tulis, kemudian leaflet. Selanjutnya, jika semua peralatan sudah lengkap, kita memastikan kembali tidak ada yang tertinggal. Kemudian menjelaskan prosedurnya, menjelaskan pengertian kehamilan. Selanjutnya juga menutup pintu atau jendela untuk menjaga privasi pasien, dan kemudian mencuci tangan. Udah. Yang pertama yaitu singkirkan baju mulai sampai ke siku. Lepas semua perhiasan dan aksesoris. Selanjutnya kita menghidupkan keran. Terus basuh tangan, ambil sabun. Kemudian gosok-gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari dengan teknik mengunci ibu jari, kiri dan kanan, kemudian ujung jari dengan cara melingkar, dan bilas di bawah air mengalir. Kemudian keringkan menggunakan tisu ataupun lap dan tutup keran menggunakan ujung tangan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam Bu. Perkenalkan, saya Bidanita Kristina. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Namanya Subanul. Bapak Subanul. Usianya? 22, sekarang 23. Sukunya? Aslinya Lampung tapi sekarang udah di sini. Domisili di Jawa ya Pak ya. Terus pendidikan terakhirnya? Strata 1. S1. Iya. Pekerjaannya saat ini? Sekarang PNS. Mantap, udah dianggap PNS ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Alamatnya? Sekarang di Bungkal juga. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomor telepon. Iya, Bu. Iya. Nah, ini Mbak. 0895 Iya. 1401 Uh-huh. 7764. Iya. Kalau ibu namanya siapa Bu? Ibu Maya Bu. Bu Maya, umurnya? 21 tahun. Sukunya Lampung juga? Iya. Pendidikan terakhirnya? S1. Pekerjaannya? Iya, PNS juga. Saat ini ibu mengeluhkan apa? Kalau ada yang bisa saya bantu? Ini kan kemarin habis nikah 2 bulan yang lalu. Oh iya, nikah 2 bulan yang lalu. Nah, ini mau konseling apa? Ya tentang inilah persiapan jadi orang tua ya, pra kehamilannya. Iya, sebelum Oh, mau hamil. program kehamilan. Kalau boleh tahu tanggal pernikahannya tanggal berapa? Itu waktu itu November. Tanggal 15. Tanggal 15-an ya? Iya. 2020. Iya. Ibu dan Bapak bagus sekali menanyakan caranya untuk program kehamilan ya Pak ya. Sangat saya apresiasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesiapan menjadi orang tua itu apa saja. Iya. Kesiapan menjadi orang tua itu kita harus menyiapkan yaitu persiapan finansial, persiapan laktasi gitu ya Bu ya. Laktasi itu seperti ibu
seumpamanya besok udah punya anak. Nah ibu tuh pengennya tuh anaknya tuh mau diasih eksklusif apa mau asih tambahan gitu Bu, susu formula gitu. Ibu gimana rencananya? Iya, asli eksklusif Bu. Asih eksklusif ya. Harus eksklusif. Iya. Ini rencananya nanti mau berapa anak? Ya belum jelas sih, belum tahu juga kira-kira mau berapa. 2 aja Bu. 2 ya. Lebih dong. 2 aja. Nah nanti kan pas persiapan kehamilan nanti ibu pasti rutin dong ke tenaga kesehatan seperti fasilitas kesehatan seperti bidan, puskesmas gitu ya Bu. Nanti kalau ibunya itu diperiksa setiap bulan sekali itu diperiksa. Nah itu mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan tekanan darah seperti tensi, terus suhu, ditimbang gitu ya Pak ya. Iya. Terus juga nanti diimunisasi juga. Terus imunisasi itu tuh dapatnya 5 kali Bu. Ibu kemarin sudah imunisasi kan sebelum menikah? Sudah. Baik. Terus nanti juga pas mau persiapan kehamilan itu tuh disiapin gizinya Bu. Jadinya nanti tuh harus banyak asupan protein dan zat besinya juga diasuhinnya tambahin lagi. Iya. Kemudian nanti kalau dari kalau vitaminnya itu bisa ditambahin dari buah-buahan itu. Terus kalau kesubur diri itu biasanya itu dari umbi-umbian, kacang-kacangan gitu. Iya Bu. Ya, Seringin juga olahraga, diimbangin olahraga. olahraga, jarang olahraga. Nanti bapaknya juga bantu ibunya kan, kalau pas lagi hamil kan pastinya capek gitu, sering capek gitu. Nanti pekerjaan rumah juga harus dibantu gitu, saling pengertian gitu. Katanya kok sendiri. Suka bercanda deh Bu. Iya Bu, nggak apa-apa kan nanti malahan. Nah ini Bu ya, bisa dilihat ini. Apa panduan? Ya. Jadi orang tua. Nah seperti itu. Nah di situ juga kan menjelaskan finansial dengan pasangan termasuk keluarga juga nanti. Kalau itu kan harus saling mengerti ya Pak ya. Jadinya keluarganya juga harus dikasih tahu kalau ibunya lagi hamil. Jadinya nanti kalau seumpama itu kan pekerjaan berat-berat juga nggak dikasihin ke ibunya gitu. Nah nanti kalau seumpamanya udah mau anak yang kedua, nanti yang pertama juga itu harus dikasih tahu kalau mau punya adik gitu, dijelasin secara baik-baik juga gitu. Terus diikut sertakan dalam mengurus adiknya juga, kayak ya diajarin cuman digendong sebentar gitu. Kalau biar kembar gimana anak? Oh kalau bapak ada keturunan kembar? Enggak ada. Kalau Pengen punya kembar. nggak ada keturunan kembar sih kemungkinannya kecil. Soalnya kan kalau itu kembar itu identik ya Pak ya. Kemungkinan besar itu dari keturunan. Kalau itu bisa diimbangi sama umbi-umbian kayak singkong kayak gitu. Baik, setelah saya jelaskan tadi, kalau ibu saat ini makannya gimana Bu? Porsi makannya? Cukup Bu, 3 kali sehari sama sayur-sayuran. Itu diimbangi nasi lauk gitu ya Bu? Iya. Kadang 5. Nggak apa-apa Pak. Jujur. 3 kali apa 5 kali? 3 Bu. Ya, Suka bercanda bapaknya. Iya. Bagaimana setelah saya jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan lagi apa kurang jelas gitu? Mananya enggak? Jangan nanya, kira-kira ada yang ditanyain Pak? Ya untuk misalkan ASI eksklusifnya dia kira-kira baiknya berapa bulan gitu baru bisa bayinya Tambahan susu formula gitu Iya. kan. Kalau ASI eksklusif sendiri itu yang paling baik itu sampai bayi usia 6 bulan.
Nah 6 bulan itu baru boleh di makanan tambahan seperti bubur gitu, ASI kayak susu formula tambahan gitu. Berarti selama 6 bulan cukup ASI aja ya? Iya, nggak ada rencana mau keluar negeri apa gimana gitu kan kalau setelah punya anak. Enggak Bu, Jadinya kan bisa ASI eksklusif gitu. gaji suami udah cukup. Oh, honeymoon kemarin udah kan? Iya. iya. Nah, Itu kira-kira kalau misalkan nanti kan udah ASI eksklusif, kira-kira kayak apa, berhenti dia nyusu itu umur berapa tahun atau berapa bulan gitu di apa, sapi ya? oh. Iya. Di Nah sapi. itu kalau kayak gitu minimal itu tuh 1 tahun udah bisa. Cuman maksimal itu 2 tahun. Jadinya kalau udah 2 tahun ke atas itu air susu ibu itu udah nggak baik lagi. Oh, iya. Bapaknya. Bagaimana ibunya sudah jelas? Udah Bu. Mau rencana anak kedua atau sekalian gitu? Nanti dulu anak keduanya. Pertama aja dulu. Pertama langsung kedua. Jangan cepet-cepet dong Mas. Baik Bu, tadi udah saya jelaskan ya. Yang penting nanti kalau di rumah nanti diterapin apa yang saya jelaskan tadi. Iya. Nah nanti kalau emang ibu kurang jelas lagi, ibu bisa menghubungi saya lewat WA Iya. atau datang lagi ke sini. Iya Bu. Nanti kalau sebaiknya itu kalau berhubungan itu pas usia subur. Jadinya tuh saat ibunya menstruasi, setelah hari ke-14 menstruasi atau 2 minggu setelah menstruasi. Nah itu dalam kondisi bapak tidak kecapean, ibu tidak kecapean. Jadinya enggak harus saat itu harus berhubungan gitu, enggak. Yang penting tuh kondisi tubuh masih fit, keduanya masih fit gitu. Nah, aku fit. Bapaknya udah pengen punya anak banget. Iya Bu. Iya. Kalau bapaknya sendiri sering olahraga? Ya alhamdulillah tiap hari lah ada. Bangun pagi olahraga dulu, baru mulai siap-siap berangkat kerja. Iya. Ini ibunya yang jarang, disuruh-suruh juga susah. Males. Baik, tadi kan saya sudah jelaskan ya Bu ya. Yang penting nanti tadi dari penjelasan saya ibu terapkan di rumah. Iya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Udah ada yang nanya? Cukup ya kan? Iya. Itu Tapi bisa udah Dari siap, makan ya. ini. Iya belum makan Bu. Oh iya, sukses Bu ya. Kami pulang dulu ya. Iya. Si Bu. Ayo Mas. Ini di bawah boleh Oh dipakai iya, di rumah. mau tak bawa. Tunggu Bu. Taruh tas. Iya. Oke guys, ini pendokumen pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.